Halo, apa kabar? Hari ini gue akan mereview sepeda Brompton milik gue, dimana video ini semoga memberikan gambaran dan memberikan manfaat bagi yang menontonnya. Nah, Brompton ini awalnya gue beli tipenya adalah Nickel Titan tahun 2018, dan ini awalnya tipenya adalah S6, jadi adalah internal gear dengan 6 kecepatan 3x2. Namun pada perkembangannya gue melakukan beberapa modifikasi yang menurut gue akhirnya sampai dengan hari ini gue cukup puas dan nyaman dalam melakukan aktivitas, baik itu long ride, aktivitas latihan sehari-hari, bahkan untuk melakukan bike to work dengan sepeda ini. Oke, tanpa memperlambat lagi, yuk kita lihat apa-apa aja sih yang sebenarnya udah gue lakukan. Oh ya, by the way, untuk modifikasi atau upgrade yang gue lakukan ini eh, ada terbagi dalam dua. Yang pertama memang terkait dengan performa, dan yang kedua terkait dengan estetika atau keindahan. Karena memang gue pada dasarnya cukup detail. Gue juga cukup seneng sama sepeda-sepeda atau barang-barang yang gue punya itu kelihatannya tetap bagus, tetap menarik, dan eh, secara estetika enak lah untuk dipandang. Jadi nggak sekedar cuma dipakai sehari-hari saja. Yuk kita lihat lebih detail. Kita mulai dari sisi performa dulu kali ya. Oke, jadi sepeda ini Brompton Nickel Titan ini gua rubah itu mulai dari drivetrainnya. Jadi drivetrainnya tadinya kan menggunakan internal gear 6 speed. Nah hari ini gue merubahnya dengan menggunakan, pertama wheelsetnya gue rubah dulu menggunakan wheelset Halfsmith. Ya Halfsmith, terus udah gitu tapi ininya adalah external gear jadinya. Jadi dengan 3 kecepatan. Nah, 3 kecepatan gearnya sendiri, gue memilih konfigurasi gearnya 11, 15, dan 19 T titnya ya. Jadi ada 3, 11, 15, dan 19. Nah, untuk bagian depan, cranknya sendiri gue mempercayakan menggunakan rotor 3D Plus dengan chainring di depan, yang bagian chainring, outer chainringnya itu besarnya 60 T, dan inner chainringnya yang di dalam itu 39 T. Dan gue juga menggunakan FD. Dan di sini kita menambahkan FD. Ya gue memilih menggunakan merek Ultegra tipe R8000 FD-nya. Nah, kalau ditanya sama orang, oh ini kok 60 sama 39 apa namanya, emang bisa bisa ini bisa bisa apa namanya, bisa pindah-pindahnya smooth, bisa. Jadi memang akhirnya konfigurasinya seperti ini. Jadi sebenarnya secara eh, apa namanya, secara kecepatan kurang lebih mirip jadinya dengan yang waktu menggunakan internal gear yang sekarang ini, cuma bedanya menggunakan eksternal. Depannya 60-39, belakangnya 11, 15, 19 gitu. Oke, terus selebihnya mungkin dari sisi eh, braking gue juga sebenarnya nggak merubah apa-apa, tetap menggunakan asli apa namanya, U-brake-nya dari Brompton, bawaan Brompton original. Nah ini namun brake pad-nya yang gue rubah, gue menggunakan brake pad-nya ini mereknya Swiss Stop ya. Nah ini buat gue cukup confident karena di dalam berbagai mode pengereman, baik sewaktu turun dari misalnya habis tanjakan, turun dari arah gunung, terus udah gitu apa namanya, baik di kecepatan tinggi juga cukup pakem buat gue, jadi gue puas. Nah untuk apa namanya, uh, rim wheelset Halfsmith juga gue puas. Dan untuk pemilihan bannya sendiri, gue selalu memang paling cocok menggunakan ban tipe Swalby tipe Kojek, karena buat gue selain memang ringan, gripnya juga gue puas, gripnya juga oke. Meskipun di jalan-jalan yang eh, cukup apa namanya, cukup
bumpy atau ada kerikil sedikit itu kita masih oke lah. Yang penting handlingnya aja memang kita harus perlu juga tahu, karena Gojek ini kan ban yang tipe slick ya, tidak ada ininya, tidak ada alurnya. Jadi memang kita perlu berhati-hati. Selebihnya eh, itu sih sebenarnya sih yang bicara mengenai performa. Untuk bagian-bagian yang vital gue lebih percaya untuk tetap menggunakan barang-barang standar, karena barang-barang standar ini selain gue percaya juga memang mereka sudah melakukan riset dan juga melakukan begitu banyak pengalaman di dalam mereka melakukan uh, riset untuk sepeda ini. Jadi untuk durability dan juga ketahanannya sendiri, gue juga percaya bahwa barang-barang aslinya itu lebih bagus. Jadi kayak misalnya frame, fork, semua tidak ada yang diganti. Terus nah kalau misalnya brake U-brake juga tetap menggunakan standar. Nah untuk elastomer gue memilih menggunakan merek Nov Design. Kenapa? Karena Nov Design ini bisa dibikin kayak hampir tidak ada pairnya lagi, jadi udah cukup, udah jadi stiff mati gitu. Demikian juga untuk ini gue juga menggunakan tipe Nov Design yang karbon. Ya ini kalau ini lebih ke arah estetika lah. Untuk seat post sendiri gue juga menggunakan seat post karbon. Ya ini sebenarnya arahnya untuk lebih supaya menjadi lebih ringan. Dan untuk saddle gue menggunakan Astut yang relnya Titan. Nah ini gue juga cukup puas dengan performanya Astut keluaran dari Itali. Nah untuk headset gue ganti. Headset memang gue menggunakan Chris King yang tipe grip nut. Sebenarnya sama mau grip nut atau tunut juga oke dua-duanya. Itu kan, dan ini memang untuk digunakan untuk Brompton, banyak digunakan untuk Brompton. Nah, sampai kepada handlingnya, tempat ininya. Nah ini untuk hand gripnya juga gue ganti, tidak lagi menggunakan yang original, tapi gue menggunakan OD grip. OD grip ini gue percaya nyaman banget, karena memang gripnya mereka dari karet, dibuat dari karet, bahannya OD grip tipe Vans. Dan juga ini enak banget lah kalau terutama untuk di jalan-jalan yang bumpy atau apa, ini kita tangannya ngegrip gitu loh. Apalagi kalau saya jarang pakai glove, jadi ini cukup terbantu ngegrip di tangan saya gitu loh. Untuk handlebar sendiri saya juga menggunakan tipe yang karbon juga. Nah untuk shifter sebenarnya saya menggunakan aslinya, tetap menggunakan yang asli, kecuali yang sebelah kiri awalnya saya menggunakan yang asli, cuma karena rekomendasi dan juga setelah berbicara banyak sama teman-teman, takutnya patah apabila menggunakan yang asli, karena untuk FD itu tarikannya cukup keras. Jadi saya menggunakan tipe dari Shimano Tiagra yang 2 speed, yang model tipe flat bar gitu. Nah, kurang lebih jadi seperti ini. Ya ini sih kurang lebih tampilan Brompton saya sehari-hari yang bisa saya pakai, baik untuk pemakaian per hari atau mungkin untuk long ride, untuk nanjak, dan juga untuk latihan looping setiap minggunya. Nah sepeda Brompton ini pun juga sudah saya pakai untuk beberapa acara atau event, seperti sekitar 2 bulan yang lalu, sekitar bulan Agustus berarti ya Agustus lah, atau saya lupa. Itu saya pakai ini untuk event dengan teman-teman dari klub Brompton Monas Cyclist BMC, itu untuk rute Jimbaran Kintamani Jimbaran. Itu sejauh PP ya, pulang pergi itu sekitar jaraknya 180 kilo, total elevasinya sekitar
hampir 2.800 kalau nggak salah, atau 2.800. Nah ini ya ini sepeda yang saya pakai. Terus untuk latihan juga kadang saya melakukan latihan untuk rute Depok, Puncak pas Cianjur, Puncak pas lagi balik lagi ke Depok PP. Itu sama rutenya sekitar 2.180 kilo. Ya elevasinya juga mirip-mirip, sekitar 2.900 elevasi, total elevasi gennya. Nah ini juga untuk latihan looping setiap minggu dulu ya, sekitar ya setiap minggu lah, itu untuk jarak kurang lebih 30 kilo sampai 40 kilo di daerah Monas ya, gunakan ini juga. Maka itu sebenarnya kalau ditanya kenapa pakai chainring yang 60 gede amat, ya karena ini untuk mengimbangi sebenarnya. Karena ini sebenarnya kalau dilihat ini bukan bukan maksudnya bukan lebih kencang juga dibanding Brompton yang standar. Brompton standar itu juga bila digunakan dengan maksimal juga sama ya. Walaupun dia punya chainring depannya hanya sekitar 50 sampai 52 bawaan aslinya, itu tetap tetap cukup cepat itu. Jadi kalau misalnya saya pakai chainring depannya dengan tipe, kalau dengan tipe external gear begini, chainring depannya pakai 52, pasti keteteran. Maka itu cara satu-satunya adalah kita gedekan, besarkan chainring depannya 60 supaya bisa mengimbangi, dan pada saat ditanjakan kita turun ke inner chainring yang 39. Saya rasa itu aja reviewnya ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan memberikan inspirasi atau apapun lah. Intinya di dalam melakukan modifikasi, buat saya pribadi tidak ada yang salah. Even kalau tidak mau melakukan apapun juga tetap, alias menggunakan sepeda standar tetap tidak salah, selama yang menggunakannya bahagia dan happy dan merasakan manfaat atau faedahnya dari sepeda tersebut. Jadi ya ujung-ujungnya balik lagi ke personal masing-masing punya inilah, masing-masing punya ide, masing-masing punya kreativitas. Jadi tidak ada yang pernah salah. Saya rasa cukup sekian. Thank you, sampai ketemu di video berikutnya.